Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Arin dan rekan saya Bidan Aulia. Di sini kami yang akan bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lydia, ditemani oleh suami. Saya Bapak Hultaza. Baik, sebelumnya boleh saya tahu tujuan Ibu datang hari ini untuk apa? Jadi tujuan saya kesini untuk pemeriksaan kehamilan rutin, Bu Bidan. Sebelum saya melanjutkan, mungkin Ibu ada pertanyaan atau ada yang perlu dikonsultasi? Ya, Bu Bidan. Ibu, selama kehamilan ini apakah ada yang dikhawatirkan? Tidak ada, Bu Bidan. Ibu, selama kehamilan ini apakah ada keluhan dan gimana cara Ibu untuk mengatasi keluhan tersebut? Keluhannya cuma pusing aja, Bu. Biasanya kalau pusing paling tidur atau minum obat tablet tambah darah. Selanjutnya, saya akan menanyakan identitas atau biodatanya Ibu, nggih. Baik, Ibu, namanya kalau boleh tahu siapa? Zahratul Maulidiyah, Usianya 20 tahun. 20 tahun, pekerjaannya Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga, agamanya Islam. pendidikan terakhirnya Ibu SMA, Bu Bidan. SMA, terus alamatnya John Platt Raya Tengah. Raya Tengah, nomor HP-nya Ibu 087 87 841 841 645 458. Di sini izin ya bertanya untuk suaminya. Baik, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Zah, Pak Zah. Terus usianya 23 tahun. 23 tahun, pekerjaannya Wira swasta. wira swasta, agamanya Islam. Islam, pendidikan terakhirnya SMA. SMA, alamatnya Binsa. dan nomor teleponnya 081 081 907 907 933 933 451. Sudah berapa lama menikahnya? 1 tahun. 1 tahun. Di rumah biasanya menggunakan bahasa apa sehari-hari? Bahasa Sasak. Terus kebiasaan sosial atau lifestyle-nya kayak merokok, ibu atau bapaknya merokok tidak? Tidak. Atau konsumsi alkohol? Tidak ada. Bentar. Apakah kehamilan ibu didukung suami dan keluarga? Iya, didukung. Status kesehatan suaminya gimana? Apakah ada penyakit atau gimana? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Sehat ya. Terus imunisasi tetanus toksik TT-nya Baru 2 kali. baru 2 kali Sebelum dan setelah hamil. sebelum dia selama. Beban kerja atau kegiatan sehari-harinya ibu gimana? Apa aja yang dilakuin? Biasanya cuma nyapu aja sih, Bu. Sama jalan-jalan pagi. Terus kadang-kadang cuci baju. Dalam keluarga yang mengambil keputusan siapa? Suami. Izin ya bertanya, hubungan seks selama kehamilannya Kalau dalam seminggu itu 1 kali sampai 2 kali. terus rencana tempat persalinan yang ibu inginkan di mana? Di puskesmas. Di puskesmas ya. Selanjutnya saya izin ya menanyakan riwayat kesehatannya untuk melengkapi data ibu. Ibu pernah nggak sakit kepala yang sakit terutama di bagian belakang kepala? Nggak pernah udah. Kalau nyeri dada atau sesak nafas? Kalau sesak paling karena kecapean, bukan karena penyakit. Di keluarga itu ada tidak yang keturunan kembar? Tidak ada.
kira-kira ibu pernah nggak misalkan mengalami luka terus lukanya itu sembuhnya itu lama? Iya pernah. Dulu waktu kecil sering luka terus agak lama gitu. Itu berapa hari atau minggu? Berminggu-minggu. Terus kalau lapar atau haus tuh sering banget nggak? Enggak, mungkin itu efek hamil. Sebelum hamil enggak kayak gitu. Terus ibu ada rasa nyeri yang sakit banget gitu nggak yang dialami selama kehamilan? Paling dari punggung aja Bu Ida. Nyeri punggung atau ada anemia kronis? Iya. Ada. Iya. Ada anemia kronis. Terus ibu ada alergi makanan? Iya, Bu Ida. Alergi seafood seafood. sama protein kalau terlalu banyak. Kalau obat-obatannya ada nggak yang tidak cocok? Tidak ada. Terus sama kehamilan pernah nggak badan ibu kaku atau kayak keluar busa gitu dari mulutnya? Enggak pernah. Tidak pernah. Terus di rumah biasanya tidur pakai berapa bantal? 2 bantal. 2 bantal. Terus pernah nggak dadanya itu sakit yang sebelah kiri, yang sakit banget? Enggak pernah. Baik, ibu izin bertanya lagi. Di keluarga ibu mungkin ada yang pernah mengalami sakit kepala yang berlebih? Iya, Bapak. Oh, bapak. Terus kalau di keluarga ada tidak yang mengalami diabetes? Seingat saya kakek sama nenek pernah diabetes. Kakek dan nenek. Kalau keturunan kembar di keluarga tidak ada ya. Terus kalau alergi mungkin dari keluarganya ada yang mengalami alergi? Tidak ada, saya saja. Terus mungkin ada yang mengalami penyakit jantung di keluarganya? Nenek. Nenek. Terus atau ada yang mengalami kelainan mental seperti terlalu sering bersedih gitu, menyendiri? Tidak ada. Izin ya Bu untuk menambah data. Kita akan menanyakan beberapa, yaitu ada tidak riwayat penyakit seksual? Tidak ada yang Tidak ada. Terus pengeluaran vagina yang abnormal seperti keputihan yang terlalu banyak atau keputihan yang kental? Biasanya keputihannya menjelang menstruasi aja, Bu Ida. Menstruasi saja. Terus atau ada mungkin luka pembengkakan pada vaginanya? Tidak ada. Ada. Atau rasa nyeri saat berkemih, apakah ada? Tidak ada, Bu Ida. Atau diare yang berlebih, lebih dari 1 bulan gitu? Enggak pernah, cuma beberapa kali aja, nggak setiap bulan. Beberapa kali gitu. Izin ya Ibu bertanya, usia pernikahannya sudah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Terus sama pas menikah apakah ada keinginan untuk menunda kehamilan? Tidak ada, 3 bulan sudah hamil. Oh, 3 bulan setelah pernikahan sudah hamil. Selama hamil, ibu ada nyeri perut bagian bawahnya nggak yang benar-benar sakit? Iya, Ada. ada. Terus apakah pernah mengalami perdarahan? Tidak. Tidak pernah. Terus pada saat buang air kecil dan buang air besar itu apakah ibu mengalami nyeri? Tidak juga. Baik. Di sini saya ingin menanyakan hari pertama, hari terakhir haidnya ibu? 18 Oktober 2025. 18 Oktober 2025. Siklus menstruasinya 28 hari. 28 hari. Terus
sakitnya kurang lebih berapa hari? 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Terus kalau lagi mens itu sakit perut nggak? Iya, sakit di hari, kan cuma hari pertama, kedua. Itu sakitnya sakit banget atau yang sakit biasa? Di hari pertama sampai nggak bisa bergerak. Dari pertama sampai hari kedua ya. Setelah menikah dan sebelum hamil, apakah ibu ada menggunakan kontrasepsi? Kalau boleh tahu? Tidak ada. Tidak ada. Izin ibu, saya ingin bertanya kapan pertama kali ibu merasakan gerakan janinnya? Sekitar 5 bulanan, Bu Bidan. 5 bulanan. Terus pergerakannya dalam 24 jam terakhir itu berapa kali kira-kira? Seringnya, sampai nggak kehitung. Ya. Obat yang dikonsumsi selama hamil mungkin termasuk jamu kalau ibu pernah minum. Tablet tambah darah sama itu kalsium. Selama hamil ini ibu ada nggak kekhawatiran khusus gitu untuk janinnya? Tidak ada sih. Ada. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya ibu. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, selanjutnya ke pemeriksaan fisik ya Bu, dari kepala sampai ke kaki. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya, bersedia Bu Bidan. Pertama-tama kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan ukur lengan atas ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah buang air kecil? Sudah Bu Bidan. Berat badan ibu 43 kg, Gi. Boleh yang ada belakang Bu? Baik, selanjutnya pengukuran lingkar lengan atas ya Bu ya. Lingkar lengan atas atau lila diukur dari tulang akromnion sampai tulang olecranon. Sebelum itu, pasien atau ibu hamil diminta untuk menekuk tangannya terlebih dahulu. Kemudian, setelah didapatkan hasil dari pengukuran, lila dapat diukur dari 1/2 atau 2 bagian dari tulang tersebut. Lingkar lengan atasnya itu 22 ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya ke pemeriksaan fisik selanjutnya ya Bu. Posisinya bisa berbaring. Bantu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh Ibu ya Bu. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik, terima kasih ya Bu ya. Yang pertama tekanan darah dulu ya Bu. Bisa di permisi Bu.
ibu tekanan darahnya itu 100/60 ya bu ya. Baik ibu, selanjutnya pemeriksaan kepala dan leher ya bu. Jilbabnya bisa dilepas. Misi ya bu ya. Misi ya bu ya. Kemudian, tekan 5 bagian wajah untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau udim di sekitar wajah, yaitu ada pada frontalis, etmoidal, zigomatik, maksila, dan mandibula. Bisa ada samping kanan bu. Baik, ada samping kiri bu. Dengan melihat peningkatan besar vena juguralis, maka kita dapat mengetahui apakah ibu hamil memiliki penyakit jantung bawaan atau tidak. Semakin besar dan semakin pekat warna hijau pada vena juguralis, maka semakin besar juga kerja pada jantungnya. Baik ibu, selanjutnya ke pemeriksaan payudara. Apakah ibu sudah bersedia? Ya, bersedia Bu Bidan. Baik ibu, apakah bisa dibuka bibirnya? Iya. Izin ya bu ya. Bisa dinaikkan tangannya, kedua tangannya. Bisa diturunkan tangan kanannya bu. Misi ya bu ya. Misi ya bu. Palpasi payudara dilakukan secara sistematis, dimulai pada payudara yang paling jauh atau sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan payudara sebelah kanan. Ibu diminta untuk mengangkat tangan. Kemudian saat menekan atau palpasi payudara dilakukan secara searah jarum jam. Kemudian setelah mendekati areola, puting diregangkan kemudian dicubit atau dipencet. Hal tersebut untuk mengetahui apakah sudah terdapat ASI atau air susu ibu. Baik, bisa dipakai lagi bajunya. Baik ibu, pemeriksaan payudaranya sudah selesai ya bu ya. Selanjutnya pemeriksaan yang selanjutnya. Selanjutnya pemeriksaan tangan dan kaki ya bu. Apakah ibu sudah bersedia? Baik ibu, bisa diangkat tangan kirinya bu. Terus selanjutnya tangan kanannya. Baik, bisa digenggam tangannya. Terima kasih. Selanjutnya yang kiri bisa digenggam. Palpasi atau menekan tangan lama dilakukan guna mengetahui apakah ada pembengkakan atau udim pada tangan. Di sini adik-adik udah belajar dulu di anatomi ya, ada namanya spina. Spina itu tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol ada yang tancap dan ada yang tumpul. Kalau yang tadi namanya spina Baik ibu, selanjutnya pemeriksaan ke kaki ya bu. Permisi ya bu ya. Kaki kirinya bisa diangkat. Oke, kaki kanannya. Baik ibu. Bisa ditekuk kaki kiri. Palpasi pada kaki dilakukan guna mengetahui apakah ada pembengkakan atau udim ataupun adanya varises. Bisa diluluskan bu. Selanjutnya pemeriksaan punggung bu. Apakah ibu sudah bersedia? Baik ibu, menghadap samping dulu.
Infusi pada punggung ibu dilakukan untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri pada punggung ibu pada saat punggung ibu diketuk. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan abdomen, yaitu ada Leopold ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Ini Ibu. Sini Ibu. Tingginya itu 34. Izin Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2. Izin Ibu ya. Punggungnya berada di sebelah kiri ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mendengarkan detak jantung janin sebelah kiri ya Bu ya. Bawa alat pengukur waktu untuk Izin, Bu, mengetahui ya. seberapa banyak detak jantung janin dalam waktu 1 menit. Pada saat mengukur, pastikan detak jantung janin Detak selaras jantungnya sudah dengan terdengar denyut dan nadi. baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan Leopold keempat. Apakah Ibu sudah bersedia? Permisi Ibu ya. Oke Bu. Ya sudah ya Bu ya. Selanjutnya pemeriksaan lingkar panggul yang posisinya berdiri. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, saya bantu berdiri ya Bu. Apakah Ibu bisa sendiri? Oke. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ukuran lingkar panggul pada ibu hamil, di mana kita memerlukan dua alat, yaitu jangka panggul dan juga medline. Yang pertama kita akan mengukur distansia spinarum. Harus dipastikan juga skrupnya sudah terbuka sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan pengukuran. Distansia spinarum adalah mengukur sias atau spina iliaca anterior superior dari kanan dan di kiri. Kita cari dulu. Permisi Ibu. Baik, sudah kita dapatkan, hasilnya adalah 26 cm. Selanjutnya kita akan mengukur distansia cristarum, yaitu mengukur crista iliaca pada ibu, yaitu bagian penebalan. Permisi Ibu. Baik, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 27 cm. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan cara pengukuran konjugata eksterna atau Goldloop, di mana yang kita ukur adalah dari sibisis pubis sampai dengan rumbal telinga ibu. Permisi Ibu, boleh dinaikkan tangannya sedikit. Boleh ditunjukkan sibisisnya sebelah mana Bu? Mohon maaf.
Baiklah, kita sudah mendapatkan hasil untuk baut deluk yaitu sebanyak 18 cm. Kita akan mengukur jangka panggul luar menggunakan medline, di mana dari simpisis pubis ke sias, kemudian ke rumbal kelima, kemudian kembali lagi ke sias, dan kembali lagi ke simpisis pubis. Permisi Ibu. Sudah didapatkan hasil dengan 83 cm. Baik, Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Baik Ibu, menurut hasil pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan, berat badan Ibu itu 43, tinggi badannya Ibu itu 168, lila lingkar lengan atasnya 22 cm, sehingga dari ukuran lila ini Ibu mengalami kekurangan energi kronis dari yang normalnya itu 23,5 cm. Ya, terus untuk tekanan darah Ibu itu normal ya Ibu 100/80. Denyut nadi Ibu juga normal 80 kali per menit. Nafasnya Ibu juga normal itu 16 kali per menit. Dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, yang sudah lakukan tadi itu Ibu tidak mengalami benjolan maupun pembekakannya Ibu. Ibu sudah baik dan sudah bersih. Baik, bisa Ibu lihat di sini dari grafik evaluasi kehamilannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, DJJ-nya itu normal dan TFU-nya itu naik. Selanjutnya, grafik peningkatan berat badan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, ternyata IMT Ibu kurang dari 18. Jadi, rekomendasi peningkatan berat badan yang harus Ibu naikkan itu dari 12,5 sampai 18 kg ya Ibu, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih juga. Jadi, saran saya, Ibu jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan menjaga nutrisi, terus memakan makanan yang bergizi, tablet tambah darahnya jangan dilupain. Terus untuk suaminya juga, ibunya tetap diingatkan untuk makan makanan yang bergizi, jangan lupa vitaminnya juga. Dari yang sudah saya sampaikan, apakah Ibu paham? Iya, paham Bu Bidan. Baik, karena Ibu paham, selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Bidan.